Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok pertama akan menyampaikan materi tentang housekeeping. Namun sebelum kami menyampaikan tentang materi tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1. Yang pertama, penyaji yang pertama ada saya, Kade Angga Andriani. Kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Gede Agus Lesmana, ada Bapak Komang Artana, dan yang terakhir ada Ibu Desa Putu Mulyadi. Baik, langsung saja untuk materi yang akan kami sampaikan, yaitu tentang pengertian housekeeping dan juga fungsi dan tugas pokok housekeeping. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu pengertian tentang housekeeping. Apa itu housekeeping? Dan housekeeping itu berasal dari dua kata, yaitu house dan to keep. Nah, artinya house itu berarti rumah, wisma atau hotel, kemudian to keep artinya merawat atau memelihara. Dan housekeeping itu sendiri adalah bagian atau departemen yang mengatur atau menata peralatan, menjaga kebersihan, memperbaiki kerusakan, dan memberi dekorasi dengan tujuan agar hotel tampak rapi, bersih, menarik, dan menyenangkan penghuninya. Housekeeping departemen juga berarti bagian yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan, kerapian, keindahan, dan kenyamanan seluruh area hotel, baik di luar gedung maupun di dalam gedung, termasuk kamar-kamar, tamu ruangan, ruangan-ruangan yang disewa oleh para tamu, restoran, office, serta toilet. Nah, housekeeping atau tata geraha sendiri ialah salah satu bagian yang ada di dalam hotel yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan keindahan, kerapian, kebersihan, kelengkapan, dan kesehatan seluruh kamar, termasuk area umum, agar seluruh tamu maupun karyawan dapat merasa nyaman dan aman berada di dalam hotel. Nah, tanggung jawab tata geraha itu meliputi beberapa area. Yang pertama adalah ruang tamu atau guest room, kemudian ada koridor, yang ketiga restoran dan banket, kemudian ada ruang kantor, toilet tamu atau guest toilet, kemudian employee toilet, ada employee locker, dan garden. Selanjutnya adalah swimming pool, lobby, halaman parking atau parking area. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tugas pokok dan fungsi tata geraha. Tugas pokok departemen ini adalah menyelenggarakan kebersihan dan pemeliharaan area serta perlengkapannya untuk menciptakan suasana nyaman, aman, dan menyenangkan bagi para tamu dan karyawan. Kemudian, fungsi pokok departemen ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan pembersihan secara teratur terhadap semua kamar tamu, ruangan umum untuk tamu, dan ruangan pelayanan. Yang kedua, membuat dekorasi baik untuk di dalam maupun di luar ruangan, kemudian mengatur seluruh perabotan kamar atau furniture. Tugas lainnya yaitu menangani linen dan pakaian seragam atau uniform, kemudian menyelenggarakan administrasi pemeliharaan dan membuat laporan. Berikutnya adalah menyusun rencana pembiayaan, pembersihan, dan pemeliharaan, membina kerjasama yang baik dengan semua departemen. Nah, untuk materi berikutnya tentang struktur organisasi tata geraha akan disampaikan oleh penyaji kedua. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Gede Agus Lesmana Putra. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1. Adapun materi yang akan saya sajikan, yang pertama yaitu tentang struktur organisasi tata geraha, dan materi yang kedua yaitu tentang public area. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang struktur organisasi tata geraha atau yang biasa kita sebut dengan housekeeping department. Jadi yang pertama yaitu ada housekeeper. Tugas utamanya yaitu untuk mengontrol pelaksanaan operasional yang ada di lingkungan housekeeping department. Kemudian yang kedua yaitu ada secretary atau sekretaris yang memiliki tugas utama untuk mengurus segala administrasi yang ada di housekeeping department. Kemudian yang ketiga yaitu ada assistant housekeeper yang memiliki tugas utama untuk membantu housekeeper dalam melaksanakan tugas-tugasnya di lingkungan housekeeping department. Kemudian housekeeper juga mengontrol beberapa bidang di bawahnya. Yang pertama itu ada room. Room sendiri memiliki tugas untuk merawat dan juga membersihkan kamar tamu, dan juga sekaligus menyediakan segala keperluan
yang dibutuhkan pada kamar tamu tersebut. Kemudian ada public area yang memiliki tugas untuk merawat dan juga menjaga kebersihan dan juga keindahan dari seluruh area yang ada di hotel. Kemudian bidang yang ketiga yaitu ada laundry. Laundry memiliki tugas untuk merawat dan juga membersihkan sekaligus mencuci semua pakaian tamu yang menggunakan jasa laundry di hotel. Kemudian selanjutnya ada linen dan uniform. Bidang ini bertugas untuk membersihkan dan juga mencuci semua seragam dari semua staf yang ada di hotel. Kemudian ada bidang florist yang memiliki tugas untuk menyediakan dan juga merangkai bunga-bunga segar yang akan digunakan untuk mempercantik dekorasi-dekorasi yang ada di hotel. Selanjutnya ada bidang store yang memiliki tugas untuk menjaga dan juga menyimpan semua perlengkapan dan juga peralatan yang ada di housekeeping department. Yang terakhir ada maintenance yang tentu memiliki tugas untuk merawat dan juga memelihara semua peralatan dan juga perlengkapan yang ada di housekeeping department. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang area umum hotel atau public area. Yang pertama yaitu mengenai pengertian. Pengertian dari area umum hotel yaitu semua area yang terdapat di lingkungan hotel yang dapat digunakan oleh semua tamu selama tamu tersebut menginap di hotel. Adapun beberapa public area yang ada di hotel, yang pertama yaitu ada main entrance. Main entrance sendiri merupakan pintu masuk utama yang wajib dimiliki oleh hotel yang memiliki fungsi sebagai keluar masuknya tamu. Di sekitar area main entrance dari sebuah hotel juga biasanya tersedia area parkir yang digunakan para tamu untuk memarkir kendaraannya. Ini merupakan contoh dari main entrance dari beberapa hotel. Kemudian untuk public area yang selanjutnya yang ada di hotel yaitu lobby. Lobby sendiri merupakan aula depan di mana tamu dapat bertemu satu dengan yang lainnya sewaktu mereka tiba maupun berangkat dari hotel. Di lobi sendiri juga dilengkapi dengan beberapa furniture seperti kursi, meja, papan pengumuman, dan lain-lain. Di lobi biasanya terdapat lounge. Lounge sendiri merupakan tempat di mana tamu bisa duduk-duduk dan juga bersantai sambil menikmati minuman dan juga makanan ringan. Kemudian yang kedua ada concierge atau information desk. Ini merupakan tempat di mana tamu bisa mendapatkan kunci, informasi, maupun surat-surat dan lain-lainnya pada information desk. Ini merupakan contoh dari lounge yang ada di hotel. Kemudian untuk public area selanjutnya yang ada di hotel yaitu adalah reception desk atau reception counter. Ini merupakan counter di mana tamu bisa mendaftarkan namanya sebelum tamu tersebut mendapatkan kamar. Biasanya dilengkapi dengan room rack di mana nama tamu disusun berdasarkan nomor kamar. Selanjutnya ada cashier desk atau cashier counter. Ini merupakan tempat di mana tamu bisa melakukan pembayaran atau menyelesaikan segala administrasi pembayaran. Sedangkan di hotel-hotel besar, ini disebut dengan front office cashier desk. Ini merupakan contoh dari public area tersebut. Public area selanjutnya yaitu bell captain desk atau bell captain counter. Ini merupakan counter di mana tempat dari bell captain untuk mengawasi bellboy dan juga staf lainnya. Dan tempatnya biasanya sangat strategis sehingga bisa digunakan untuk mengamati tamu yang keluar dan juga masuk dari hotel. Dan sekaligus untuk melihat kerja dari bellboy dan juga sekaligus mengamati orang-orang yang dirasa mencurigakan. Nah, ini merupakan contoh dari bell captain desk ya.
Tempat umum selanjutnya atau public area yang ada di hotel, yaitu ada elevator atau lift. Lift atau elevator ini digunakan oleh tamu biasanya untuk menuju ke lantai yang dituju tamu, atau digunakan staff untuk membawa beberapa barang menuju ke lantai yang telah dituju. Selanjutnya ada koridor. Koridor merupakan lorong yang menghubungkan gedung satu dengan gedung lainnya yang terdapat di dalam hotel. Ini merupakan contoh dari elevator atau lift yang ada di hotel, yang digunakan tamu dan juga beberapa staff untuk menuju ke lantai tujuan. Dan ini merupakan contoh dari koridor yang ada di dalam hotel. Public area selanjutnya yang ada di hotel, yaitu yang pertama ada swimming pool, ada restoran, ada bar, ada meeting room atau conference room, ada toilet atau guest toilet atau employee toilet. Selanjutnya ada locker atau employee locker. Dan ini merupakan contoh dari swimming pool yang ada di hotel, yang bisa digunakan tamu untuk berenang. Kemudian ini merupakan contoh dari restoran yang ada di dalam hotel, yang tentunya digunakan tamu untuk menikmati sajian. Selanjutnya, ini merupakan contoh dari bar yang ada di dalam hotel. Biasanya digunakan para tamu yang ingin menikmati minuman, bisa langsung ke bar. Ini merupakan contoh dari meeting room atau conference room yang ada di dalam hotel, yang memiliki fungsi atau digunakan para tamu untuk melaksanakan meeting, bisa di dalam ruangan ini. Public area selanjutnya yaitu offices atau kantor-kantor. Yang dimaksud dari kantor-kantor ini adalah departemen-departemen yang dimiliki oleh hotel. Yang pertama adalah ada departemen front office atau front office department. Yang kedua adalah housekeeping department, yang ketiga adalah food and beverage service department, dan yang selanjutnya adalah general manager department, dan yang terakhir adalah accounting department. Public area yang selanjutnya ada outside areas. Ini merupakan bangunan yang letaknya di luar bangunan dari hotel, tetapi masih dalam satu lokasi atau lokasinya dekat dengan hotel. Yang pertama ada arcades. Ini menyediakan souvenir shop, barber atau beauty salon, ada drugstore, dan juga ada art gallery. Dan selanjutnya ada travel agency office, ada airline office. Nah, ini merupakan contoh dari souvenir shop yang bisa dikunjungi tamu untuk membeli oleh-oleh sebelum meninggalkan hotel. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan melanjutkan materi tentang memilih dan menata peralatan. Sebelum kita memilih dan menata peralatan, alangkah baiknya kita melakukan persiapan diri. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan, yang pertama di sini memiliki kebiasaan rapi dan bersih dalam penampilan di tempat tugas, perawatan diri, percaya diri, dapat memecahkan masalah, menerapkan tata cara dan etika yang tepat, diplomasi, kesegaran jasmani, kemampuan dalam mengingat nama dan wajah tamu, dan yang terakhir di sini adalah disiplin dalam pelaksanaan kerja. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang jenis-jenis peralatan pembersih. Jenis-jenis alat pembersih dibagi menjadi dua. Yang pertama di sini adalah alat pembersih manual atau manual cleaning equipment, di mana alat ini digerakkan oleh tenaga manusia dan tanpa menggunakan energi listrik. Yang kedua di sini adalah alat pembersih mekanik atau makinal, mechanical cleaning equipment. Di sini adalah alat pembersih yang digerakkan oleh tenaga manusia dengan menggunakan energi listrik dan mesin.
Baik, selanjutnya saya akan paparkan tentang peralatan berdasarkan bentuk dan fungsinya. Baik, terdiri dari beberapa kelompok. Yang pertama di sini adalah sapu dan sikat atau broom and brush. Selanjutnya penampung atau kontainer. Yang ketiga itu lena atau linen. Dan yang keempat itu pelindung atau protektif. Yang kelima adalah pelengkap atau pembantu atau supporting. Selanjutnya yang terakhir adalah mekanik atau mechanical. Baik, selanjutnya saya akan paparkan materi tentang kelompok sikat dan sapu atau broom and brush. Adalah alat pembersih yang digunakan untuk membersihkan kotoran lepas ataupun melekat dari berbagai permukaan, antara lain lantai, tembok, dan lain-lain. Contoh-contoh kelompok sapu diantaranya floor broom, hand broom, ceiling broom, dan garden broom. Baik, contoh-contoh kelompok sikat diantaranya sikat lantai atau floor brush, sikat tangan atau hand brush, sikat baja atau steel brush, sikat jamban atau toilet bowl brush, sikat sepatu shoe brush, sikat penggosok lantai scrubbing brush. Baik, selanjutnya kita ke kelompok penampung atau kontainer. Peralatan yang dipergunakan untuk membawa atau menampung alat-alat lain dan bahan pembersih, serta dapat juga dipergunakan untuk membawa air, mencuci, dan lain-lain. Contoh-contoh kelompok penampung adalah yang pertama di sini keranjang sampah atau waste basket, ember atau bucket, sudut sampah atau dustpan, botol semprotan atau botol sprayer. Yang kelima kereta pramugraha atau troli. Baik, yang keenam kantong sampah atau debu atau dust bag. Yang ketujuh adalah kantong lena atau linen hamper. Yang kedelapan gayung atau water scoop. Baik, selanjutnya sekarang ke kelompok lena atau linen. Peralatan pembersih yang terbuat dari kain atau lena yang digunakan untuk operasional sehari-hari oleh petugas housekeeping. Jumlah alat pembersih yang tergolong ke dalam kelompok lena cukup banyak, baik bentuk dan jenisnya. Untuk menekan biaya sering dibuat dari lena hotel yang rusak atau OO linen. Contoh-contoh kelompok linen cleaning equipment. Yang pertama di sini adalah lap lembut atau soft cloth, lap katun atau cotton cloth, lap pel atau floor cloth, lap sepatu atau shoe cloth, dan lap lobby atau lobby duster. Yang keenam adalah mop hair. Baik, sekarang ke kelompok pelindung atau protektor. Peralatan pembersih ini digunakan untuk melindungi para pekerja dari bakteri atau bahaya lainnya. Contoh-contoh kelompok pelindung antara lain yang pertama itu sarung tangan atau hand glove, yang kedua pelindung hidung atau masker, yang ketiga pelindung kepala atau helmet, yang keempat tali atau sabuk pengaman atau safety belt, yang kelima itu jaring atau net, yang keenam sepatu anti slip atau boot, yang ketujuh kacamata atau safety goggles, yang kedelapan jas pelindung atau coat, dan selanjutnya saya akan paparkan tentang kelompok pelengkap atau pembantu atau supporting. Peralatan pelengkap atau pembantu untuk menunjang berhasilnya suatu teknik pembersihan. Contoh-contoh kelompok peralatan pelengkap di antaranya adalah tangga atau step ladder, rak jemuran atau airing rack, 3 scaffolding, yang keempat extension cable, yang kelima telescopic stick. Baik, selanjutnya ke alat mekanik atau mechanical equipment. Adalah peralatan pembersih yang digerakkan tenaga mekanik dengan menggunakan sumber tenaga listrik. Untuk menghemat waktu dan tenaga serta meningkatkan mutu kebersihan, alat mekanik sangat tepat dipergunakan. Tetapi biasanya alat ini lebih mahal daripada alat manual. Contoh-contoh kelompok peralatan mekanik diantaranya yang pertama itu adalah vacuum cleaner. Vacuum cleaner ini terbagi menjadi dua, yaitu dry vacuum cleaner dan wet vacuum cleaner. Kalau dry vacuum cleaner ini objek yang dibersihkan itu kering, sedangkan wet vacuum cleaner objek yang dibersihkan itu adalah basah. Yang kedua itu floor machine, yang ketiga high pressure machine, yang keempat air flow machine atau blower. Baik, selanjutnya ke kelompok lain-lain atau other.
adalah peralatan pembersih yang tidak termasuk dalam pengelompokan peralatan sebelumnya. Alat-alat ini tidak dipergunakan langsung untuk melakukan teknik pembersihan, tetapi menunjang untuk keberhasilan teknik pembersihan. Contoh-contoh kelompok peralatan lainnya bisa dilihat, yaitu yang pertama floor squeezer, yang kedua window wiper, yang ketiga spong, yang keempat putty knife, yang kelima screwdriver, dan yang keenam steel wool, chamois, dan wet caution. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Sekarang akan dilanjutkan oleh penyaji selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya Desa Putu Mulyani selaku penyaji keempat akan mempresentasikan materi tentang bahan pembersih dan teknik pembersihan di public area. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai bahan pembersih. Bahan pembersih yang sering dikenal dengan istilah cleaning agent adalah bahan yang mengandung zat kimia atau zat non-kimiawi yang digunakan untuk membantu mengurangi, mengikis atau menghilangkan noda dan kotoran pada suatu benda dari dalam proses pembersihan maupun proses pemeliharaan. Di mana bahan pembersih tersebut dalam ruang lingkup housekeeping pada umumnya dan public area pada khususnya dapat diklasifikasikan menurut jenis noda atau kotoran yang akan dibersihkan. Langsung saja, saya akan menjelaskan mengenai pengelompokan bahan pembersih menurut bentuk dan wujudnya. Itu dibedakan menjadi 6 kategori. Yang pertama adalah cairan atau liquid. Bahan pembersih ini bentuk fisiknya berupa cairan. Kemudian yang kedua adalah krim ataupun pasta, yang mana bentuk fisiknya berupa krim. Yang ketiga adalah bubuk, di mana bentuk fisiknya berupa bubuk. Kemudian yang keenam adalah kristal, di mana bentuk fisik dari bahan pembersih ini adalah berupa butiran kristal. Kemudian yang kelima adalah padat ataupun kompak, di mana bahan pembersih ini bentuk fisiknya berupa padat ataupun kompak. Dan yang keenam itu berupa busa, yang mana bentuk fisiknya berupa busa atau foam. Untuk contoh dari keenam bahan pembersih ini, tentunya sudah pernah kita gunakan maupun kita jumpai dengan berbagai macam merek yang ada di pasaran. Langsung saja, selanjutnya saya akan bahas mengenai pengelompokan bahan pembersih menurut fungsi dan kegunaannya. Itu dibagi menjadi 3 kategori, di mana yang pertama adalah pembersih atau cleaner, yaitu bahan pembersih yang fungsinya atau kegunaannya untuk membersihkan benda dari noda maupun kotoran. Kemudian yang kedua kategorinya adalah pembersih kuman ataupun bakteri yang sering dikenal dengan istilah desinfektan, yang mana dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada yang disebut dengan antiseptik, yang mana bahan pembersih ini fungsinya untuk mencegah timbulnya atau tumbuhnya bakteri. Kemudian yang kedua adalah finisher, di mana bahan pembersih ini fungsinya untuk melindungi dan mengkilapkan. Kemudian yang ketiga adalah penghilang bau atau deodorizer, di mana bahan pembersih ini fungsinya untuk mencegah dan menghilangkan bau busuk ataupun bau tidak enak. Kemudian kategori yang terakhir adalah pembersih serbaguna yang sering dikenal dengan istilah multi-purpose cleaner, yaitu bahan pembersih yang memang bisa digunakan atau memiliki multifungsi. Kemudian untuk berikutnya adalah pengelompokan bahan pembersih. Jika dilihat dari cara kerjanya, itu bisa dibagi menjadi yang pertama adalah solvent, di mana bahan pembersih ini mampu melarutkan kotoran ke dalam bahan itu sendiri. Contohnya ada air, minyak tanah, bensin, thinner, turbiner, spiritus, amonia. Untuk contoh gambarnya dari bahan pembersih ini bisa dilihat pada slide berikut ini. Yang kedua adalah chemical action, di mana bahan pembersih ini bersifat kimia. Contohnya ada caustic soda, HCl, abrasive powder, go-getter, vinegar. Untuk contoh gambar bahan pembersih ini bisa dilihat pada slide berikut ini. Kemudian yang ketiga ada sabun dan deterjen, di mana sabun itu bahan bersih yang terbuat dari lemak hewan. Contohnya ada sabun cuci batangan, sabun mandi, sabun cair mandi maupun sabun cair cuci. Kemudian deterjen yaitu bahan pembersih yang terbuat dari lemak tumbuhan, tetapi pada saat ini deterjen merupakan campuran dari beberapa bahan, yaitu surfaktan, alkali, sekuestran, sorbit, antikorosif, dan softener. Bahan ini dapat berupa cairan, bubuk, batangan maupun pasta. Untuk contoh dari deterjen itu sendiri
Ada berupa Nobla, Forward, Superbusa, sabun colek, Rinso, dan berbagai merek lainnya. Untuk salah satu contoh deterjen bisa dilihat pada slide berikut ini. Yang keempat yaitu polis, yaitu bahan pembersih yang digunakan untuk mengkilapkan suatu permukaan maupun benda. Di mana polis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu water based polish, yang kedua yaitu spirit based polish. Untuk contohnya itu ada merek Fortify, Traffic Grade, Sign Up, Brasso, Ocedar, Pledge, Kiwi 999. Nah, untuk contoh dari polish itu sendiri bisa dilihat pada slide berikut ini. Baiklah, materi berikutnya yaitu tentang teknik pembersihan. Teknik pembersihan pada housekeeping dan juga pada public area itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah teknik pembersihan manual. Di sini teknik pembersihan manual adalah teknik pembersihan yang dilakukan secara manual menggunakan peralatan manual dan memanfaatkan tenaga manusia. Contoh alat manual yang digunakan misalnya sapu lantai dan juga sikat lantai. Yang kedua adalah teknik pembersihan makinal, di mana adalah sebuah teknik pembersihan yang dilakukan dengan menggunakan peralatan makinal dan juga memanfaatkan energi listrik. Contoh peralatan makinal yang digunakan yaitu vacuum cleaner dan brushing floor machine. Nah, di sini saya khusus akan menjelaskan mengenai teknik pembersihan manual yang sering dilakukan oleh public area. Yang pertama adalah teknik dusting dan dam dusting. Teknik dusting adalah sebuah teknik membersihkan debu maupun kotoran dari permukaan benda dengan menggunakan lap kering. Cara kerjanya yaitu dengan melipat lap menjadi 4 bagian atau senyaman tangan menggenggam, kemudian lap permukaan tersebut dari sudut terjauh menuju sudut terdekat. Kemudian teknik berikutnya itu adalah dam dusting. Itu sama dengan dusting, cuma di sini bedanya dam dusting itu adalah menggunakan lap lembab, di mana dam dusting ini adalah sebuah teknik menghilangkan debu ataupun kotoran yang menempel dengan menggunakan lap lembab. Tapi banyak juga yang menggunakan bahan pembersih saat pengaplikasiannya jika debu maupun kotoran tersebut membandel. Teknik kerjanya sama, cara kerjanya yaitu dengan melipat lap lembab menjadi 4 bagian atau senyaman tangan menggenggam. Kemudian semprotkan bahan pembersihnya, kemudian laplah satu jalur atau searah dari sudut terjauh menuju sudut terdekat. Teknik kedua adalah teknik sweeping, di mana teknik sweeping ini adalah teknik menyapu pada umumnya, sama ya, dengan menggunakan alat seperti sapu lantai atau floor broom, kemudian juga dustpan. Nah, tekniknya sama, cara kerjanya menyapu lantai dari sudut terjauh menuju pintu keluar. Dan di mana dustpan ini digunakan untuk menampung debu maupun kotoran ataupun sampah dari yang dihasilkan dari teknik sweeping. Berikutnya adalah teknik glass sweeping. Teknik glass sweeping adalah sebuah teknik membersihkan kaca jendela dengan menggunakan alat glass sweeper ataupun squeezer, kemudian spong, cotton cloth ataupun cloth ya, maupun lap, kemudian dengan bahan pembersih seperti glass cleaner. Teknik ataupun cara kerjanya yaitu pertama lakukan dusting dulu, setelah dusting baru glass sweeping dilakukan. Nah, pertama-tama semprotkan dulu bahan pembersih ke permukaan kaca yang ingin dibersihkan. Kemudian gosok dengan spong, lalu bersihkan dengan menggunakan squeezer. Jika squeezer tersebut berisi sisa dari kotoran ataupun bahan saat membersihkan permukaan kaca, bersihkanlah dengan menggunakan cloth yang sudah dibawa atau sudah disediakan sebelumnya. Nah, teknik yang dilakukan saat membersihkan menggunakan squeezer itu bisa dengan teknik vertikal, horizontal maupun bisa juga dilakukan dengan teknik zigzag. Semua itu tergantung dari
bentuk permukaan kaca yang ingin dibersihkan. Selanjutnya adalah teknik polishing. Ini adalah sebuah teknik mengkilapkan benda dengan menggunakan bahan pembersih polis dan juga cloth ataupun lap. Nah, caranya saat ingin membersihkan ataupun melakukan teknik polishing pada furniture, permukaan benda ataupun furniture, cara yang baik itu adalah dengan cara menyemprotkan polish ke lap, permukaan lap yang akan digunakan. Setelah itu baru lap benda tersebut atau permukaan benda atau permukaan furniture yang akan dipolis. Nah, polishing ini tidak disarankan dilakukan setiap hari. Kenapa? Karena bisa merusak tekstur dari benda maupun furniture yang dipolis. Nah, berikutnya adalah teknik mopping ataupun dump sweeping. Sebenarnya kedua teknik ini sama, yaitu teknik mengepel. Teknik mengepel ini pada umumnya sama ya dengan apa yang sudah kita lakukan atau apa yang kita laksanakan di rumah. Namun, ada perbedaan antara mopping dan dump sweeping. Perbedaannya itu terletak dari alat yang digunakan. Kalau mopping itu menggunakan mop dan tangkai mop, sedangkan dump sweeping menggunakan tangkai pel dan kain pel. Untuk alat lainnya sama, menggunakan double bucket. Kemudian untuk bahan pembersihnya menggunakan air ataupun water dan juga floor cleaner. Atau bahan pembersih lantai mungkin bisa menggunakan SOS dan sebagainya. Nah, tekniknya sama pada teknik mengepel umumnya, yaitu mengepel dari sudut terjauh menuju pintu keluar dengan cara mop ataupun kain pel itu dibilas di dalam air yang sudah berisi bahan pembersih, kemudian diperas, kemudian lantai tersebut dipel dengan teknik vertikal ataupun maju mundur maupun teknik zigzag atau teknik S. Kemudian teknik berikutnya yang terakhir adalah deodorizing. Nah, teknik deodorizing ini adalah sebuah teknik menyegarkan ruangan atau mengharumkan ruangan, menghilangkan bau yang tidak sedap atau busuk pada benda maupun ruangan. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara menyemprotkan deodorizer ke dalam ruangan tersebut. Baiklah, setelah semua teknik pembersihan manual ini dilakukan, terakhir tidak lupa hal yang penting dilakukan adalah yaitu penggudangan. Bahan dan alat harus digudangkan, terutama bahan digudangkan sesuai dengan kode ataupun sesuai dengan letak sebelumnya. Kemudian kalau alat itu digudangkan sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan pengelompokannya, di mana alat tersebut dibersihkan terlebih dahulu, setelah itu dikeringkan, baru penggudangan bisa dilakukan dengan baik. Baiklah semuanya, cukup sekian presentasi dari kelompok 1 tentang housekeeping, khususnya public area. Jika ada kesalahan saat presentasi, baik dalam menyampaikan materi maupun salah-salah kata dan tidak berkenan di hati, saat kami kelompok 1 tidak lupa meminta maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas waktu serta perhatiannya.